Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita akan coba untuk mengurai manfaat kewirausahaan. Manfaat berwirausaha yang tentunya yang sesuai dengan prinsip syariah adik-adik. Jadi selama ini mindset kita untuk menjadi pegawai, untuk menjadi karyawan itu sudah melekat. Ketika lulus kuliah kita cita-citanya bekerja di bank, bekerja di konsultan, bekerja di biro-biro jasa. Nah itu mindset kita selama ini. Nah, kalau kita tadi sudah melihat bagaimana perkembangan prospek kedepannya berwirausaha yang sangat mumpuni, tentu kita akan merubah mindset kita. Selama ini ingin jadi karyawan yang memiliki gaji tetap, penghasilan tetap setiap bulannya, kita rubah. Kita harus memiliki jiwa wirausaha, kewirausahaan yang memiliki penghasilan yang tidak terbatas, tetapi dalam koridor-koridor yang tidak lepas daripada landasan-landasan dasar syariah. Banyak di sini manfaat-manfaat tentang bagaimana manfaat berwirausaha itu banyak diuraikan di sini. Mungkin tidak sempat disampaikan semua, tapi landasan-landasannya juga ada berdasarkan landasan-landasan Al-Quran dan hadis. Jadi ini adik-adik harap untuk membacanya ya, karena begitu banyak manfaat daripada berwirausaha. Salah satunya adalah banyak memberikan peluang kepada orang lain untuk bekerja yang memiliki manfaat kepada orang lain. Kemudian memiliki penghasilan yang sangat spektakuler, ya, tidak terbatas. Yang nantinya penghasilan tersebut tentu bertujuan untuk bermanfaat bagi orang lain. Jangan sampai dengan kita memiliki penghasilan yang luar biasa besar, kemudian kita hidup berpoya-poya, ya, bermewah-mewah. Nah, itu tidak sesuai dengan syariat. Karena kebutuhan hidup manusia sejatinya adalah sandang, pangan, papan. Nah, ketika ketiganya sudah mencukupi, tentu kelebihan-kelebihan dari itu kita manfaatkan buat kepentingan banyak orang, ya. Bisa dengan merekrut karyawan, ya, karena perusahaan kita sudah besar. Kemudian bisa untuk sosial, mendirikan bangunan-bangunan yang bermanfaat buat orang lain. Kemudian memberikan santunan-santunan kepada orang lain yang membutuhkan. Jadi keseimbangan di sini, keseimbangan daripada kehidupan itu sangat berimbang, ya. Kehidupan tidak hanya dinikmati oleh orang-orang yang kaya saja, tetapi juga dapat dinikmati oleh orang kebanyakan yang memang tidak secara ini tidak memiliki kemampuan. Nah, keseimbangan itulah adik-adik bahwa di sini perlu seperti diutarakan di awal bahwa tidak semua orang menjadi pengusaha. Tidak semua orang kaya raya, akan menyulitkan, ya. Akan menyulitkan kita. Kalau kaya raya kita akan sulit. Semua kaya kita akan sulit dalam menangani masalah, karena masalah-masalah kehidupan itu berkaitan dengan orang lain, ya. Membangun rumah itu bukan kita membangun sendiri, tetapi ada keterikatan dengan orang yang ahli dalam membuat rumah. Instalasi itu berkaitan dengan orang-orang yang ahli, ya. Bukan kita tangani sendiri, ya kesulitan.
Jadi kata Haji Rhoma Irama, kalau orang kaya semua akan sulit hidup ini. Yang lebih parah lagi kalau orang miskin semua akan lebih menderita. Jadi keseimbangan hidup. Tetapi bukan berarti bahwa contoh tadi bahwa miskin semua itu bukan berarti satu contoh. Yang terbaik adalah mengelola alam, sumber daya alam yang sebaik-baiknya atas anugerah yang Allah berikan kepada kita sebagai fasilitas sumber daripada kebutuhan manusia yang masih perlu diolah. Nah, pengolahan itulah perlunya pengusaha yang memiliki inovatif ya. Dan ini sumbernya adalah gratis, semua gratis dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga nilai-nilai manfaatnya harus dikembalikan kepada masyarakat banyak. Jadi kita berjual beli kepada Allah itu penting. Jadi kita harus menyeimbangkan hak-hak yang mereka punya, kita harus keluarkan hak-hak mereka. Jadi keseimbangan dalam kehidupan akan semakin serasi, hidup akan semakin berarti bila kita memiliki manfaat buat orang lain. Adik-adik yang dirahmati Allah SWT, Bapak sangat menginginkan jalannya perkuliahan ini imbal balik, karena kewirausahaan ini, syariah ini, kewirausahaan syariah ini memiliki bobot nilai 3 SKS. Ya, Bapak hanya menyampaikan secara garis besar. Nanti adik-adik silahkan membuat video pertanyaan, video tanggapan. Ya, nggak harus bertanya, boleh tanggapan. Ya, adik-adik, Bapak harapkan masukan-masukan dari adik-adik menjadi semakin mengembangkan wawasan kita dalam pandangan kita tentang kewirausahaan, pengusaha. Mudah-mudahan adik-adik bisa mengelola kreativitas dan inovatif yang ada di dalam benak kita untuk dikembangkan menjadi sebuah usaha yang memiliki manfaat. Amin. Mudah-mudahan pertemuan kali ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita selalu sehat dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.